Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kimia Dasar bersama Ibu Suci. Bahan kita kali ini adalah reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dulu apa yang maksud dengan pengertian reaksi kimia, jenis, tahapan, faktor, dan contoh-contohnya. Jadi maksud dengan reaksi kimia, seperti yang kalian ketahui sebelumnya, itu adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan perubahan senyawa kimia. Nah, senyawa atau senyawa awal yang terlibat dalam reaksi itu disebut reaktan. Reaksi kimia itu biasanya dikarakterisasi dengan perubahan kimia yang akan menghasilkan satu atau lebih produk yang biasanya memiliki ciri-ciri yang berbeda dari senyawa awal atau reaktan. Nah, contohnya ya, pembentukan CO2. Atom C plus oksigen itu akan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, reaksi kimia di atas yaitu berupa molekul CO2 terdiri atas satu atom C dan dua atom oksigen ditambah dengan satu atom karbon, menghasilkan dua atom karbon monoksida atau CO2. Nah, gabungan lambang-lambang tersebut disebut dengan persamaan kimia. Zat-zat yang terletak di sebelah kiri disebut bereaksi, yaitu CO2 dan C. Dan setelah tanah disebut hasil reaksi, yaitu CO. Ciri-ciri reaksi kimia. Reaksi kimia di dunia nyata itu sangat mudah kita temui. Misalnya ketika kalian membakar kertas. Kertas awalnya kan masih berupa lembaran putih. Setelah dibakar menggunakan api, maka akan kalian lihat kertasnya berwarna putih. Dan itu kita merebus air. Air berbentuk cairan. Berikutnya menjadi gas dan vapor air setelah direbus sebagai panci yang ditempatkan di atas. Kejadian cairan ini merupakan ciri adanya chemical reaction. Namun, untuk pembentukan produk hasil lebih sulit untuk melihatnya. Ciri-ciri reaksi kimia yang pertama, terjadinya perubahan warna. Molekul atau senyawa kimia itu mempunyai kemampuan untuk mengubah warna dan akan memancarkan warna tergantung dengan zat-zatnya. Kemampuan ini bisa juga dipengaruhi oleh suatu kejadian. Contohnya nih, reaksi besi yang terlalu lama dibiarkan di ruang terbuka dan dalam keadaan basah akan berwarna kuning kecoklatan atau menunjukkan gejala berkarat. Ciri yang kedua yaitu terjadinya perubahan temperatur. Molekul atau senyawa kimia mempunyai energi dalam yang berupa ikatan kimia. Ikatan ini memerlukan energi atau dapat melepas energi. Ketika banyak ikatan yang terbentuk, maka energi akan dilepaskan sebagai kenaikan suhu. Contohnya adalah pembakaran gas LPG pada kompor. Ketiga, cirinya adalah munculnya gelembung gas. Gas pada reaksi kimia bisa saja muncul dikarenakan pemanasan. Contohnya nih, molekul atau senyawa soda kue pada adonan ketika mengalami pemanasan akan melepaskan gas hingga kue. Ciri yang keempat, jadinya perubahan volume. Jika produk hasil dari reaksi kimia itu, artinya jumlah volume reaktornya. Contohnya, volume air danau berkurang selama musim panas. Kelima, cirinya adalah terbentuk endapan. Endapan itu adalah zat sisa chemical reaction antara dua larutan yang menjadi padat. Zat ini bisa terjadi karena larutan terlalu dingin. Contohnya, larutan perak niklat ditambah ke dalam larutan yang mengandung karbon klorida, maka akan terbentuk endapan putih serta klorida. Ciri keenam, adanya pemancaran cahaya. Reaksi kimia terkadang melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Contohnya, reaksi pada matahari. Ciri ketujuh, terjadi perubahan konduktivitas. Reaksi kimia berpengaruh pada perubahan konduktivitas
kapasitas atau kemampuan mengatakan katalis. Yang ke-8 adalah perubahan rasa. Nah, reaksi kimia pada saat eliminasi menimbulkan rasa manis pada saat menunggu. Itu adalah ciri dari reaksi kimia. Selanjutnya kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reaksi kimia. Laju reaksi atau kecepatan pada reaksi kimia menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan reaksi. Laju ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat proses reaksi. Contohnya, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, ukuran zat reaktan. Garam kasar atau garam yang masih berbentuk pupuk. Nah, garam kasar ini cukup lambat terlarut dalam air karena ukurannya besar, sehingga reaksi kimia sangat tergantung dengan ukuran zat dibandingkan dengan garam halus yang lebih cepat larut. Yang kedua, suhu. Suhu dapat mempengaruhi reaksi kimia, yaitu dengan cara pemberian pemanasan. Misalnya pada musim panas, hutan kayu lebih cepat terbakar daripada musim hujan. Dan yang ketiga adalah katalis. Katalis ini adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau dipakai oleh reaksi itu sendiri. Nah, enzim adalah salah satu jenis katalis. Tanpa enzim, reaksi ini akan berlangsung terlalu lambat, berlangsungnya metabolisme. Contohnya adalah enzim maltase yang akan merubah maltosa menjadi glukosa. Untuk tahapan reaksi kimia, tahapan reaksi mungkin secara mudah dibagi menjadi pembentukan ikatan, pembentukan senyawa transisi, pembentukan ikatan. Nah, untuk senyawa bionukleur, tahapannya lebih kompleks karena adanya elemental. Yang pertama, tahapan inisiasi reaksi, pemutusan ikatan, pembentukan senyawa transisi, pembentukan produk, dan penstabilan reaksi dengan cara menyerap atau melepas energi yang biasanya berupa air. Selanjutnya adalah macam-macam reaksi kimia. Reaksi kimia itu sangat beraneka ragam. Namun, kita dapat golongkan dalam beberapa macam reaksi. Seperti ada yang pertama, reaksi penggabungan, yaitu merupakan reaksi dari dua zat yang bergabung menjadi zat baru. Contohnya, pembentukan garam dapur atau NaCl. Di sini 2Na plus Cl2 akan menghasilkan 2 molekul NaCl. Kemudian yang kedua adalah reaksi penguraian, yaitu suatu senyawa yang terjadi reaksi kimia mengurai menjadi lebih dari dua zat. Contohnya adalah penguraian air H2O. Di sini 2 molekul H2O akan terurai menjadi 2H plus O2. Yang ketiga adalah reaksi pertukaran tunggal, yaitu merupakan reaksi di mana suatu unsur bereaksi dengan senyawa menggantikan unsur yang terdapat dalam senyawa itu. Contohnya, jika tembaga dicelupkan ke dalam larutan perak instan, maka logam perak dihasilkan. Yang keempat adalah reaksi pertukaran ganda. Ini biasanya disebut dengan reaksi metatesis, yaitu reaksi pertukaran bagian dari pereaksi. Jika pereaksinya adalah larutan senyawa ionik, bagian yang bertukar adalah kation dan anion dari senyawa. Nah, itu contohnya kalian bisa lihat, yaitu reaksi asam dengan basa seperti HCl plus NaOH akan menghasilkan NaCl plus H2O. Yang kelima adalah reaksi pembakaran. Reaksi ini dapat diketahui dengan sebagai reaksi untuk menyusun ulang atom-atom. Ditandai salah satu reaksinya adalah adanya oksigen. Nah, artinya reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia suatu zat dengan oksigen. Biasanya bereaksi lebih cepat disertai pelepasan panas hingga muncul nyala api. Misalnya, pembakaran metana CH4 plus 2 oksigen akan menghasilkan CO2 plus 2H2O. Sekarang kita bisa lihat contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi itu sangat banyak sekali
kita temui di kehidupan nyata. Ada yang disengaja dalam bentuk praktikum di lab hingga terjadi secara alami. Beberapa reaksi kimia bisa termasuk dalam reaksi penggabungan menjadi produk baru, pembakaran, pengurian, atau lainnya. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Yang pertama, pembentukan sabun. Reaksi penyambungan merupakan reaksi hidrosis lemak atau minyak dengan menggunakan basa kuat seperti NaOH ataupun KOH sehingga menghasilkan gliserol atau garam-garam asam lemak atau sabun. Nah, untuk menghasilkan sabun yang keras digunakan NaOH, sedangkan untuk menghasilkan sabun yang lunak atau sabun cair digunakan KOH. Nah, perbedaan antara sabun keras dan lunak itu jika dilihat dari pelarutannya dalam air, yaitu sabun keras bersifat kurang larut dalam air jika dibandingkan dengan sabun lunak. Reaksi penyambungan ini disebut dengan reaksi saponifikasi. Yang kedua, contohnya adalah reaksi asam basa menjadi garam dapur. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau ion negatif atau anion, membentuk senyawa netral atau tanpa bermuatan. Nah, garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Garam bisa terbentuk juga dari dua garam yang berbeda, contohnya Pb NO3 2 kali plus Na2SO4 akan menghasilkan PbSO4 plus 2Na3. Nah, contoh yang ketiga adalah reaksi korosi. Korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang akan menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, pada proses korosi, besi bertindak sebagai paradoksi dan oksigen yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Persamaan reaksinya atau persamaan reaksi pembentukan karat dapat dilihat sebagai berikut. Besi akan berurai menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Mesin oksigen plus 4H plus 4 elektron akan menghasilkan 2H2O. Yang keempat adalah reaksi fotosintesis, proses pembentukan makanan oleh tumbuhan. Nah, menurut KBBI, proses fotosintesis itu adalah tumbuhan hijau yang memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan itu langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke dalam melalui batang-batang. Proses fotosintesis itu hanya berlangsung tepat di siang hari, di saat intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Nah, pada tahap akhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Sisanya, oksigen akan langsung dilepaskan ke udara melalui stomata. Ini adalah reaksi kimia dari proses fotosintesis. 6CO2 plus 6H2O plus cahaya akan menghasilkan glukosa C6H12O6 plus 6O2. Hanya pada saat siang hari kalian akan merasakan, kalau kalian berada di bawah pohon, kalian akan merasakan udara yang sejuk. Itu adalah pelepasan oksigen oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah reaksi kimia cuka dan baking soda. Senyawa yang bersifat asam yang jika dicampurkan dengan senyawa yang bersifat basa akan menghasilkan senyawa yang bersifat netral. Nah, dalam percobaan, senyawa yang asam lemah dicampurkan pada larutan asam cuka dengan senyawa basa kuat pada larutan soda air. Pada reaksi kimia, suatu zat atau lebih dapat diubah menjadi zat baru. Sesuai dengan percobaan asam cuka yang jika direaksikan dengan baking soda akan menghasilkan gas CO2. Jika asam cuka dan baking soda direaksikan, maka akan menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida. Gas serta cairan inilah yang nantinya akan menyebabkan cairan seperti lava keluar. Selanjutnya adalah reaksi kimia enzimatis. Enzim adalah biomolekul
berupa protein yang berfungsi sebagai katalis, yaitu suatu senyawa yang akan mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia organik. Meskipun senyawa katalis dapat berubah pada reaksi awal, pada reaksi akhir molekul katalis tersebut akan kembali ke bentuk semula. Sebagai contoh adalah enzim katalase yang merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi di mana hidrogen peroksida diurai menjadi air dan oksigen. Materi tentang reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari Ibu ambil dari scientific.com tentang reaksi kimia. Nah, demikianlah materi tentang reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika materi ini sangat bermanfaat bagi kalian, maka silakan share, like, and comment channel YouTube Urai Suci sehingga Ibu akan lebih bersemangat lagi untuk membuat materi-materi yang menarik lainnya tentang kimia dasar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.